Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan menemukan kematian, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun tak ada yang tahu pasti kapan dan cara kematiannya sendiri. Sebab itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Sebelum videonya dilanjut, alangkah lebih baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 145 yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ada satu kisah yang menceritakan tanda-tanda kematian yang diungkapkan malaikat kepada Nabi Yakub alaihissalam dalam kitab Majmu'at Rasail karya Abu Ahmad Al-Ghazali, bahwa malaikat maut Israel bersahabat dengan salah satu nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam menanyakan perihal kematian kepada malaikat Israel. Aku menghendaki sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita, kata Nabi Yakub alaihissalam kepada malaikat Israel. Apa itu? Tanya malaikat Israel. Jika ajalku telah dekat, beritahu aku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Baik, akan aku penuhi permintaanmu. Aku tidak hanya mengirimkan satu utusanku, namun aku akan mengirimkan 2 atau 3 utusanku, jawab malaikat Israel. Setelah beberapa lama, malaikat maut pun kembali menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bertanya, apakah engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Aku datang untuk mencabut nyawamu, jawab malaikat Israel. Lantas mana ketiga utusanmu? Tanya Nabi Yakub alaihissalam. Sudah kukirim, ucap malaikat maut. Putihnya rambutmu setelah hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah kekarnya, dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Wahai Yakub, itulah utusanku untuk setiap Bani Adam, tutup malaikat maut. Jika membaca kisah tersebut, maka jelas ada 3 tanda kematian yang diungkapkan oleh malaikat Israel, yakni memutihnya rambut, melemahnya fisik, dan bungkuknya badan. Jadi ketika ada salah satu pada diri kita, itu tandanya malaikat maut telah mengirimkan utusannya. Maka dari itu, meskipun kematian tidak tahu kapan akan menghampiri hidup kita, hendaknya selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. Tak lupa manfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sebenarnya kematian bukanlah suatu yang terlalu penting, melainkan sejauh mana persiapan kita menghadapi kematian, yaitu untuk selalu menyiapkan bekal dengan beramal soleh. Dalam agama Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israel. Kita semua tak ada yang tahu kapan malaikat Israel ini akan mencabut nyawa manusia. Akan tetapi, ternyata malaikat Israel tidak hanya datang saat akan mencabut nyawa saja. Dalam satu hari, malaikat Israel bisa mendatangi manusia beberapa kali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Maka berkatalah Israel, alangkah herannya aku melihat orang-orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Akan tetapi dia masih bersenang-senang dan bergelak tawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Israel dengan 4 wajah dalam tubuhnya.
Wajahnya masing-masing berada di muka, kepala, punggung, dan telapak kakinya. Selain itu, malaikat Israil juga diberi kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dari barat hingga timur bisa dijangkau dengan mudah. Malaikat Israil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, dan salah satu kakinya berada di langit ketujuh, dan satunya lagi berada di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Dalam suatu riwayat, diceritakan bagaimana malaikat Israil mencabut nyawa manusia ketika sudah tiba waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah Ars yang nama daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika seseorang telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut, yaitu malaikat Israil. Ketahuilah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Israil. Dengan begitu, malaikat Israil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Maka malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih tersisa 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah ars pada daun menuliskan mayit langit ini. 1 titisan berupa warna hijau dan 1 titisan lagi berwarna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia akan menempuh ajal. Dan jika titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran. Dia diperintahkan, malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemui ajalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat yang terbunuh." Kematian merupakan hal yang pasti datang, tak pandang siapa, kapan, di mana, dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal menjemput, tak ada satupun yang akan bisa menghindar darinya. Kematian adalah sebuah jembatan yang menghubungkan 2 kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang akan kita panen di akhirat merupakan hasil dari apa yang kita tanam di dunia. Nabi menyebut orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati adalah sebagai orang cerdas. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam hawa nafsu disebut Nabi sebagai orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan lainnya. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, komentar, dan subscribe. Lalu aktifkan notifikasi loncengnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.